Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita sama-sama bisa kembali berjumpa di channel kesayangan kita semuanya, SMP Khairul Ummah Islamic Boarding School, di acara yang begitu istimewa, Lentera Kolbu. Acara kultum singkat untuk menyambut atau menunggu kedatangan buka puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di hari-hari yang sudah berlalu Allah menerima segala rangkaian ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mulai dari puasa kita, sholat kita, baca Quran kita, i'tikaf kita, dan lain-lain. Dan semoga semua rangkaian ibadah kita bisa menjadi sebab kita menjadi orang yang bertakwa kelak ketika keluar dari bulan Ramadan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa yang sama-sama berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu anugerah yang sangat luar biasa kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah malam Al-Qadar atau yang disebut dengan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Umat Nabi Muhammad, kata sebagaimana disabdakan oleh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hasadu ummati ma baina sab'in wa sittin." Umatku umur masa panennya adalah antara 70-60 tahun. Umurnya sedikit kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Sahabat-sahabat ketika mendengar satu cerita dari Rasulullah SAW, ada satu umat terdahulu yang diberikan umur panjang, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Tapi bagaimana lihat ibadahnya yang sangat luar biasa istimewa. Di pagi hari, di siang hari mereka berpuasa, mereka berjihad, dan di malam hari mereka tidak tidur karena untuk beribadah di malam hari dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Nabi Muhammad iri, umat Nabi Muhammad ingin mendapatkan fadilah sama seperti umat-umat terdahulu. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, kabar gembira datang kepada Rasulullah dan kepada umatnya, yaitu adalah sebuah lipat ganda daripada seluruh amalan-amalan yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad. Bayangkan, khairum min alfi syahr. Satu malam kalau kita mendapatkannya, maka seluruh amalan ibadah kita di malam itu nilainya sama seperti 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Kalau kita sholat pada malam Lailatul Qadar, maka sholat kita bernilai 1000 bulan. Kalau kita baca Quran pada malam hari itu, maka ibadah baca Quran kita dinilai 1000 bulan. Maka dari itu, malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah titipkan, berikan, karuniakan, anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad nanti di bulan Ramadan. Kapan malam Lailatul Qadar? Ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang tanggal 17, ada yang bilang di akhir-akhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir di malam ganjilnya, ada yang bilang di awalnya. Tidak ada yang tahu. Orang yang selalu menghidupkan malam-malam Ramadan dari mulai tanggal 1 sampai tanggal terakhir, maka otomatis niscaya dia akan mendapatkan malam Al-Qadar, sadar atau tidak sadar. Apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong mendapatkan, menggapai malam Lailatul Qadar? Jangan lewatkan malam bulan Ramadan, melainkan kita hidupkan dengan ibadah. Perbanyak baca Quran, perbanyak bersolawat, perbanyak istighfar. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, doa apa yang aku perbanyak di malam-malam Ramadan?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim." Perbanyak doa ini di malam-malam bulan Ramadan, karena doa ini adalah doa meminta ampunan yang luar biasa. Kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senilai dengan ampunan 1000 bulan. Luar biasa. Banyak dosa kita, banyak maksiat kita, kalau sudah diampuni oleh Allah, semuanya selesai, semuanya beres, semuanya bersih. Ciri-ciri yang kita bisa kenali daripada malam Lailatul Qadar, ada ciri fisik, ada ciri non fisik. Ciri non fisik apa? Kita bisa merasakan kata Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat hadisnya, "Lailatun samhatun talqatun la baridatan fihi wala harrun tussa," atau kama qala.
Malam yang begitu tenang, yang begitu syahdu, rasanya tidak terlalu dingin, rasanya tidak terlalu panas, dan biasanya malam Lailatul Qadar itu digerimisi oleh hujan-hujan kecil. Itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Tenang, cahayanya begitu terang, namun tidak panas untuk kita rasakan. Itulah malam Lailatul Qadar. Dan ada yang mengatakan ciri fisik daripada malam Lailatul Qadar itu, kalau kita hidupnya dekat laut, kita coba rasakan air laut pada malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat, air laut pada malam Lailatul Qadar itu yang tadinya asin berubah menjadi tawar. Coba kita rasakan. Kalau kita mendapati malam Lailatul Qadar, maka air laut akan menjadi tawar dalam satu riwayat. Ini luar biasa. Dan efek yang orang akan dapatkan ketika dia mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah tanazzalul malaikatu warruhu fi bi'idzni rabbihim min kulli amr. Akan datang malaikat pada malam hari itu berbondong-bondong, ribuan malaikat yang dipimpin oleh Ruhul Amin, malaikat Jibril, yang akan menyalami hati daripada orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia akan memiliki hati yang super lembut, yang luar biasa, akan begitu mudahnya meneteskan air mata. Jadi kita bisa cek ketika lewat bulan Ramadan, kita ini termasuk orang yang hatinya lembut atau tidak? Kita nih orang yang termasuk gampang untuk meneteskan air mata atau tidak? Jikalau yang demikian itu kita bisa rasakan, maka insya Allah kita termasuk yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malam-malam Lailatul Qadar, baik di Ramadan ini atau di Ramadan yang sebelumnya atau yang akan datang. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan Ramadan ini, dan jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang istimewa buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.